Assalamualaikum sahabat Tom Jarvis, selamat datang di channel ini. Hari ini hari Senin tanggal 13 Oktober 2025. Saya sedang berada di daerah Mampang, Jakarta Selatan. Dan insya Allah di pagi hari ini ya, saya akan trip menuju ke arah kecamatan paling timur di Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri. Nah ini tergugah nih pada pagi-pagi kayak gini ya. Udah gelap-gelapan berangkat dari rumah setelah subuh. Cuma karena pengen ini nih, nyobain salah satu PO legenda Wonogiri. The Marun is back. PO Tunggal Dara. Yang sekarang nih tahun 2025, dia membranding namanya dengan Tunggal Dara Trans. Jadi ada tambahan transnya ya. Nah, Sobat Tom Jarvis, jadi pada pagi ini keberangkatan dari Mampang, kita akan coba armada barunya ya. PO Tunggal Dara Trans. Dan ini saya sangat antusias banget nih. Karena apa ya, seneng gitu loh. Rasanya ada PO yang legend, terus punya armada baru. Nah berarti insya Allah dipastikan umur perusahaannya akan panjang nih. Minimal 20-25 tahun lagi lah ya. Oke Sobat Tom Jarvis. Jadi kita tinggal jalan kaki aja nih ke arah poolnya Tunggal Dara yang di Mampang. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan sungkan-sungkan ya. Klik tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya nih. Supaya teman-teman berhak mendapatkan doa keselamatan dunia dan akhirat, dilancarkan rezekinya. Amin ya Allah. Oke Sobat Tom Jarvis, lanjut ya ke arah poolnya Tunggal Dara di Mampang sini. Yuk. Malasnya kalau jalan pagi-pagi buta gini tuh apa ya, mata masih sembab. Terus nyari sarapan juga susah kalau di sini nih, jarang yang buka ya. Tuh di seberang juga nggak ada, nyebrangnya juga susah. Nah kalau di belakang kita itu perempatan itu ya Mampang, kalau ke kiri itu ke arah Trans TV, ke kanan itu bisa ke arah nanti arah Blok M. Coba di ini aja ya, di poolnya nih sini ada nggak ya, cari-cari sarapan sama ini nih, biar mata terang benderang. Vitamin K ya, kopi. Oke, kita sudah sampai nih, PO Tunggal Dara Mampang. Jadi di sini gabung dengan beberapa PO. Kayaknya sih cuma ada apa sih, Sinar Jaya hari ini ya. Ada sih agen GMS juga, cuman GMS kan kayaknya udah agak jarang tuh jalan. Dari dulu nih agen Tunggal Dara di sini nih standby Mampang. Nah, ini loketnya nih masih ngantri ya. Dia enaknya kalau Tunggal Dara tuh bisa booking terus bayarnya nanti pas mau naik, jadi nggak repot-repot transfer dulu. Bisa ditunda. Oh nih warungnya nih lumayan ya buat sarapan. Ada lontong, gorengan-gorengan, tahunya gede tuh. Wih, tempenya juga gede. Roti-rotian, asik nih. Tunggu bisa datang, bisa nyarap lontong sama ini, ngopi-ngopi. Wah bener udah datang tuh bisnya, sesuai inceran ya, bus baru. Aduh lagi ngopi lagi sama makan nyarap, dikit-dikit tipis-tipis ya. Nah ini tiketnya teman-teman, baru reservasi tiket dan harganya ini dia 255.000. Enak sih, simpel, kertasnya nggak panjang ya, jadi menghemat. Ini bahan pembuat kertas. Saya dapat kursi 1B kemarin, udah booking berapa ya, H-3 kalau nggak salah dari hari ini. Oke, ngopi tipis-tipis dulu ya. Aduh udah datang nih. Bu Didi, warung kopi Bu Didi. Pagi-pagi udah buka jam berapa Bu? Jam 3 ya. Tutupnya jam berapa Bu? 10 malam. Oh, masih rame di sini jam 10 ya. Oh iya.
gokil ya. Tunggal Dara Trans mengusung dengan bodi dari Kawasaki Laksana SR3 Neo Panorama single glass ya, kacanya tanpa ada bando, Koco jembar, kacanya luas, dan mengusung liverinya generasi livery kedua nih. Kalau yang pertama kalau nggak salah generasi awal ya, itu warna putih, dasar putih, terus ada coklat tuh dominan tuh garis, terus ada sedikit merah orange gitu. Nah ini livery generasi kedua di sekitar tahun berapa ya, menjelang 90-an lah, sampai tahun lupa saya kalau nggak salah sampai 2010 ya. Nah setelah itu generasi ketiga liverinya dia warna-warni nih, jadi kayak kurang berkarakter. Nah sekarang dikembalikan lagi karakter Tunggal Dara dengan warna merah marun dengan stripping silver ya. Aduh gokil, keren banget nih, sumpah. Apalagi kita dapat di hot seat 1B paling depan. Wah, mantap perjalanan pagi gini ngeliat pemandangan ya. Pas ya setelah ngopi jelang jam 6 pagi, 6 kurang 5. Krunya masih pada santai-santai ngopi di sana tuh. Sekalian minta data penumpang dari agen yang di Mampang. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam ya, lihat interiornya, keren nih pasti nih, terbaru. Aduh, Masya Allah, enak banget ya. Kacanya tuh luas banget depannya. Gokil, apalagi perjalanan ini kalau pagi, siang gitu ya, lewat tol Trans Jawa kan pemandangannya bagus tuh. Ini kita ada di hot seat paling depan, dan untuk legroomnya gini luas tuh, bisa full selonjoran. Kemudian yang sebelah kanan sih juga tuh oke lah untuk posisi di hot seat. Depannya ada partisi untuk taruh barang-barang kita, terus ada cup holder 2 buah. Terus kemudian ini kursinya dari Hai Rimba Kencana, gokil Tunggal Dara sekarang ini ya, keren ya. Jadi kalau Hai Rimba Kencana nih apa tuh, mengikuti anatomi bentuk tubuh manusia. Ngeplak banget nih bagian bokongnya tuh. Kemudian untuk fasilitas di kursi ini ada leg rest. Dia untuk penyangga ini ya, betis. Jadi ini ada tuas, tinggal ditarik aja ke atas, nanti dia naik sendiri. Nah, ini ada reclining seat. Mana ini dia. Reclining seat ini tinggal di sliding ke belakang sambil bagian sandaran ini didorong sama punggung sendiri, gampang kok. Terus kemudian di bawah bagian armrestnya di bawah nih ada colokan USB. Nomor kursi juga ada di bawah ya. Oh di atas juga ada situ. Keren lah nih Tunggal Dara sekarang ya. Yang enaknya juga di panorama ini nih SR3 Neo. Dia kacanya tanpa selendang kiri dan kanan ya, jadi bisa los banget lah, kiri kanan depan belakang enggak lah. Kepentok toilet. Terus untuk fasilitas yang disediakan di bus ini onboard ada bantal. Ini bantal ini, jadi merah marun juga konsepnya ya. Terus ada tulisan Tunggal Dara Trans, dia warna benangnya warna kuning gitu ya. Konsepnya keren nih, merah sama gold lah kurang lebih. Oke, di sini selimut nggak dapet, karena mungkin karena perjalanan ini ya pagi dan siang hari, jadi nggak terlalu dingin. Kalau yang malam mungkin dapat selimut. Oh, di mana selimutnya Pak? Astaga, ini berarti bantal sekaligus ini dia. Selimut. Oh, luar biasa. Makasih Pak udah dikasih tahu. Jadi ini di dalamnya ada selimut. Tuh kita buka ya. Jadi kalau nggak menggunakan selimut dia jadi bantal nih. Oh praktis sih, praktis, keren. Baru tahu nih saya nih kayak gini. Wah, inovatif. Hal simpel tapi ini ya bisa menghemat tempat, selimut sama bantal jadi satu. Terus untuk fasilitas di atas kursi kita ini ada lover AC Laksana ya. Keren lah nih kalau untuk lover AC-nya. Kalau malam dia nyala lampu ambiennya tuh apa kayak Star Trek. LED gitu, lurus dan putus-putus, dinamis jadinya. Ini ada colokan USB port buat cas handphone.
Terus ada colokan yang model Type C buat iPhone sih biasanya ya. Terus ini lover AC-nya bisa diatur kanan kiri, bisa dibuka tutup gitu. Nah ini kanan kiri buka, ini tutup. Oke. Terus untuk kompartemennya dia tertutup, tutup semua. Mengusung konsep warna hitam nih, kayaknya hitam sama silver tuh di bagian bawah. Kemudian ada lampunya, lampu penerangan utama sih biasa itu ya, warna putih. Terus di dalam sini juga ada ini nih CCTV, ada CCTV di atas. Terus ada LCD TV nih di atas, tapi nggak tahu nanti dimanfaatkan dibuka apa enggak. Kita ke belakang ya. Untuk konfigurasi kursinya dua-dua. Kapasitas kursinya dari depan sampai belakang itu ada 30 kursi, dan 30 kursinya ini mentok sampai ke kandang macan, ruang istirahat kru 2. Oke, luas. Jadi untuk jarak legroomnya yang di area tengah tuh juga luas banget tuh. Gokil ini nih, keren-keren. Purwantoro nih, Pribumi Wonogiri ya. Terus untuk fasilitas yang di depan penumpang ya, area tengah dia ada cup holder satu, terus ada kantong buat naruh barang-barang keperluan kita, ada handle kiri dan kanan, dan tetap ada ini ya, USB port colokan buat cas HP. Tidak boleh buat itu ya, cas power bank atau laptop, bisa konslet. Sini sediakan apar, terus ada tempat sampah. Oke nih, menjaga kebersihan di dalam bus. Nah terus di bagian belakang nih ada partisi. Partisinya ini ternyata ada fasilitas ini nih. Wih, ada fasilitas dispenser. Aduh. Jadi bisa buat bikin teh kopi ya selama perjalanan. Dan di sini sediakan tempat duduk. Berarti buat smoking area nih biasanya. Smoking area karena di sini jendelanya ada yang bisa dibuka, di sliding. Jadi asap rokoknya bisa keluar langsung. Selain itu juga di sini ada exhaust, sediakan exhaust. Fix lah ini buat smoking area. Nah, ini toilet ya. Toilet baru. Mudah-mudahan sampai ke depan lama tetap terawat ya, toiletnya bersih kayak gini nih, tetap kayak baru. Walaupun agak susah ya kalau terawat sampai kayak baru gini lagi. Ini ada bak air, jet washer buat cebok, dan ada kloset. Ini cuman buat buang air kecil aja ya teman-teman, tidak boleh buat buang air besar, dan digunakan ketika bus sedang berjalan. Nah ini nih perhatian ya. Aduh, khusus buang air kecil, gunakan toilet saat bus berjalan, karena bus ini tidak ada septic tank daya tampung kotoran kita, jadi langsung ke jalan. Nice. Oh, ini ada buang abu rokok di sini. Oh, ditarik. Surganya buat para ahli hisap. Ini AC-nya pakai song sekali ya. Ini dingin banget tuh, sampai berembut gini. Mudah-mudahan nanti clear ya kalau udah agak siang. Terus untuk kacanya dia konsep panoramik ya. Jadi depannya jembar panoramik tanpa ada stiker-stiker penghalang, stiker-stiker yang mengganggu pandangan. Di sini cuman ada tulisan Mercedes-Benz OH1626L. Jadi sasisnya bus ini menggunakan Mercy 1626. Full ya, pemandangan bisa dilihat tuh. Jadi tanpa terganggu oleh stiker-stiker. Barusan nunggu penumpang beberapa menit, kursi 2A 2B belakang saya cuman nggak jadi datang, padahal udah bayar lunas, sayang banget. 2 kursi 500.000 berarti, 510 berarti. Sekarang jam 6.20 bus berangkat ya ke arah Purwantoro. Wonten dawuh dipun saking kilen
sejak 2 tahun lalu ya kurang lebih saya naik bis PO Tunggal Dara. Itu pas momennya ketika mudik lebaran. Dan konsepnya untuk saat ini Tunggal Dara Trans tuh kayaknya kembali ke apa ya? Kembali ke konsep awal ya. Jadi untuk busnya itu biasanya Tunggal Dara kan ada partisi penyekat tuh antara kabin kru dan kabin penumpang. Jadi untuk smoking area untuk area kru di sana tuh. Jadi, tapi kayaknya untuk bus Wonogirian agak gimana gitu ya kalau pakai sekat ya. Dulu biasa naik tuh nggak pakai sekat. Nah kalau sekarang dikembalikan lagi ke konsep awal nih tanpa sekat dan apalagi bisnya single glass. Wah ini puas luar dalam lah pokoknya. Nah selain mengusung konsep awal di interiornya tanpa sekat, Tunggal Dara juga mengusung kembali konsep awal di generasi kedua, liverinya dengan warna merah marun dan stripping abu-abu gitu ya. Cuman yang saat ini tentunya lebih modern dan bentuk fontnya sendiri, font Tunggal Dara nih udah berubah total nih. Dulu kan fontnya tuh klasik gitu ya, huruf Latin nyambung gitu tuh. Nah kalau sekarang udah bener-bener minimalis, konsep modern. Aduh keren banget lagi, sumpah puas luar dalam bener ya kayaknya nih. Nah oke teman-teman, kita nikmati vibes-nya dulu ya PO Tunggal Dara, sang legenda pribumi Wonogiri. When I see you on the street, I wanna call out your name. My love for you, baby, has always been the same. It's amazing how you can see right through my heart. And all that I thought I knew is torn apart. Baby, no, I love you so much. I just wanna feel your touch. Well, babe, I know you want it too. Don't you know that I just wanna roll with you? Well, I hurry home to you and wait outside your door. I watch you through the window, staring at the floor. Don't wanna wait no more, I know this time it's for real. And no matter what, for you my heart is sealed. Baby, you know I love you so much. I just wanna feel your touch. Well, babe, I know you want it too. Don't you know that I just wanna roll with you? Barusan saya ngobrol dengan para kru yang di depan bahwa untuk CCTV itu ternyata tidak hanya dipasang di bus barunya saja. Ke semua armada Tunggal Dara yang akap itu udah dipasang semua. Kayak yang di sini nih tersebar ada 4 titik CCTV. Bagus ya untuk menjaga kenyamanan dan keamanan barang-barang bawaan penumpang juga sih ya. Terpantau ada monitornya terpasang di samping driver. Ada 4 gitu ya, 4 layar terbagi menjadi 4 layar. Ini jadi inovasi untuk Tunggal Dara juga nih. Kalau sebelumnya kan saya pernah naik Tunggal Dara itu tuh belum ada ya CCTV-nya. Oh ya, dan bus ini langsung menuju ke arah pool Tunggal Dara yang ada di Cibitung ya.
Tadi kita tidak mampir ke Pulau Gebang karena memang tidak ada agen di sana, dan biasanya sih mampir ke Bekasi Timur kalau ada penumpang. Tapi untuk pagi ini tidak ada penumpang di Bekasi Timur. Oh, papat ya jadi ya. Iya. Nah, itu papat itu selibur. Ya, ya baik. Ya. Dan yang makin syahdu naik Tunggal Dara pagi-pagi di setel lagunya tuh playlistnya lagu-lagu nostalgia tuh. Ini lagu Nika Ardila lagi. Ada juga tadi sebelumnya Ebit GAD. Wah gokil ya, jadi makin berasa nostalgia. Ini udah jam 7 kurang 10. Perjalanan kita cepet ya, tidak macet karena kita berlawanan arah keluar dari Jakarta. Jadi cepet banget tuh, belum ada setengah jam lah udah kita keluar di gerbang tol Cibitung sini nih. Bayar kita balenet nak karo balen. Oke ya, markas Tunggal Dara yang ada di Cibitung. Kalau dari timur dulu kadang suka transit sini juga sih, nurunkan penumpang. Jadi okupansi penumpang Tunggal Dara tuh di daerah Cibitung sini nih rame. Dan pada hari ini juga ada penumpang yang naik dan paket yang akan dikirim ke arah timur. Nah, ini ya bagasinya nih los ya. Motor bisa masuk. Sampai los nyebrang ke arah kiri, kanan. Tembus lah pokok intinya ya. Motor masuk. Oke ya, luas banget ini. Ini dari dulu nih masih awet nih. Tahun berapa? 80-90-an. Sebelah sini juga luas nih buat garasi mobil travel pariwisata, dan ada mes-mes untuk kru dan orang kantor kali ya. Ini ruang tunggunya nih sini besar, luas. Masih kayak dulu, kursi kayu ya. Jadi bisa rebahan. Kalau pas lagi dari timur dia mampir di sini transit dioper kalau dulu ya. Sambil menunggu penumpang yang di Cibitung naik. Penumpang di dalam udah nyeduh pop mie aja di baru berangkat. Manfaatkan dispenser air panas yang di dalam ya. Menu sarapan yang pas lah, pop mie ringan. Sebentar lagi sih kita mungkin di jam 9 lah kita mungkin akan mampir di 102 untuk servis makan. Bentar lagi ya, nanggung mau makan juga. Lontong cukup lah, lontong tadi. Oke, bus siap kembali berjalan. Jam 7:08 bus kembali melanjutkan perjalanan ke arah timur. Apa nih? Buat ini ya, sumbangan pengamen. Kesetiaanmu tak luntur, hatiku rela berkorban demi keutuhan kau dan aku. Biarkanlah aku memiliki semua cinta yang ada di hati dan menunggu. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang akan ku beri?
Apa sih? Purwantoro Pasar. Mandep itu artinya turun ya, bukan mandep itu menghadap. Oke nih snacknya ya, wafelo. Oke ya, snack ringan sih ini kayaknya sih. Kemudian ini ada, oh ini Malkis. Jadi snack kering semua nih kayaknya, Malkis sama tadi wafelo. Terakhir sih itu kayak cuman ada ini ya, air mineral gelas. Udah sih, di dalamnya kayaknya kosong, udah nggak ada lagi. Oh ya tadi di snacknya lupa ada tambahan ini nih, kacang telur. Lumayan ya buat krauk. Wow, macetnya nih ya, menuju ke arah Jakarta. Ih, gila nih. Untungnya kita menuju ke arah Cikampek nih nggak macet kalau pagi gini. Kalau dulu kan biasanya macet tuh menuju ke arah Kerawang tuh, lumayan panjang juga. Tapi kalau sekarang alhamdulillah lah, lancar jaya. Dan ini playlist yang diputar oleh krunya ini sebenarnya enak-enak, lagu nostalgia ya. Cuman, aduh saya bagi konten kreator tuh agak ngeri-ngeri sedap kena copyright. Nah ini daftar playlist penyanyinya nih, ada Betaria Sonata, Novia Kolopaking, Nika Ardila, Inka Kristi, Ebit GAD, dan Iwan Fals. Anak-anak Gen Z pada kenal nggak ya? Iwan Fals kayaknya mereka kenal sih ya. Perlu ditambah lagi tuh Dian Piesesa, terus Yunisara. Itu Yunisara dulu tuh suka mengcover lagu-lagu lama dan enak tuh suaranya. Terus ada Endang Estaurina, penyanyi-penyanyi lama semua ya. Nah, kalau zaman dulu fasilitas TV gitu tuh disetelnya untuk film-film biasanya. Film apa tuh? Kadir Doyok, terus paling sering tuh ini film Dono Kasino Indro. Atau film-film aksi kayak Jaka Sembung, terus apa tuh ya? Si Buta dari Gua Hantu dan lain-lain. Kalau sekarang sih lebih condong disetelnya tuh musik-musik atau ini sih video klip gitu ya, video klip musik, terus kemudian ada konser-konser atau pagelaran panggung gitu. Setiap insan menyadari wah gokil nih naik bus tunggal daerah yang ini nih, bawaannya ngantuk karena drivernya tuh bawa bus ini tuh kenceng tapi dia halus, tidak terlalu siksak, kemudian nggak banyak rem-rem mendadak, konstan lah pokoknya, enak bawanya. Ditambah lagi dengan musiknya tuh yang suaranya sayup-sayup gitu, agak ngambang, makin nyes nih mata ya. Padahal saya niat pengen nikmatin perjalanan biar bisa melek duduk di hot seat dengan kaca lebar, tapi malah ngantuk. Oke sih ya ini ya.
Tapi sebentar lagi kita akan servis makan, makanya nanggung juga kalau pengen tidur. Nanti di kilometer 102 di rest area Subang. Oke banget ya, konsep yang diusung oleh Tunggardara Trans, yaitu konsep nostalgia. Jadi musik yang diputar di dalam itu dengan lagu-lagu nostalgia lah. Kemudian volumenya tuh volume yang sedang-sedang aja, ngambang, jadi tidak terlalu kencang, tidak terlalu pelan banget. Jadi krunya nih memang sepertinya paham ya, bahwa memutar musik itu untuk bisa menidurkan penumpang. Untuk memberikan kenyamanan penumpang. Biasanya kan banyak tuh kru-kru nyetel musik tuh, waduh volumenya kencang banget, dan untuk kesenangan pribadi sendiri gitu loh, biar mereka nggak ngantuk. Kalau ini Tunggaldara benar-benar memanjakan penumpang ya, Tunggaldara Trans. Dan untuk krunya nih, saya salutnya sama PU Tunggaldara dari dulu ya. Ramah banget, sumpah. Dulu kita naik Tunggaldara yang krunya sepuh-sepuh tuh, dan qadarullah ternyata kru yang pernah saya naiki ada Pak Sabar, ada Pak Rutur, ada Pak Wagino. Itu ternyata Pak Rutur dan Pak Wagino tuh sudah berpulang ya. Semoga beliau husnul khotimah ya teman-teman. Nah, Pak Sabar saat ini masih ada sih. Oke teman-teman, ini pagi hari kita sarapan ya di rumah makan Taman Lestari 102. Oke, sip lah. Beberapa bus yang terparkir di pagi ini ada Mahardika, kemudian tadi ada Narendra double decker lewat tuh. Oh, ini kali ya nyolar ya. Biasanya kan dia di mana sih Narendra itu? Lupa saya kalau dari barat ini. Udah faktor U ya. Oke teman-teman, kita servis makan dulu ya. Tuker tiketnya. Ini ya rumah makan Taman Lestari, luas. Untuk Tunggaldara Trans, kayaknya di sana tuh antriannya. Lumayan loh pagi ini. Padahal berangkatnya tuh pagi banget ya. Jam 6 dari Mampang, jam 5 mungkin dari Ciputat. Itu okupansinya bagus loh ini. Tunggaldara di hari biasa, di hari Senin. Tunggaldara ya. Kayak nasinya ngambil sendiri sepuasnya, yang penting habis, jangan mubazir, jadi nggak dijatah ya kalau nasi. Ini ada orek tempe pakai pete, enak kali ya. Sayur sop pagi-pagi, sambal, kerupuk. Nah, ini pilihannya cuma satu kalau yang ini, boleh telur ya. Hati ya mbak, hati ayam. Oh, hati sapi. Oh, ini ayam cabai, telur asin. Pilih salah satu ya. Lele. Ya gini ya, kalau di 102 biasa lauknya kayak gitu. Paketannya. Menu yang saya ambil ya, orek ya, orek tempe. Saya nasinya dikit aja lah. Takutnya pagi-pagi gini agak mules ya. Terus ayam nih. Ayam dada. Nah, sayurnya ini sopnya komplit sini, ada oyong. Ambil oyong 2 biji, ada kacang panjang, ada wortel, kerupuk. Ini minumnya apa, tawar apa manis? Bismillah. Teh manis hangat. Oke teman-teman, sarapan dulu, sarapan. Alhamdulillah sudah kenyang ya sarapan pagi ini. Saatnya
beli tambahan ini minuman sama snack. Soalnya tadi kan snack cuman dikit ya. Takutnya kurang aja tuh sampai ke Purwantoro. Dari 102 ke Purwantoro kan masih jauh. Mungkin maghrib lah. Apa ya? Oh ini ciki-cikian. Dan Tunggal Dara dari arah Bubulak Bogor ini juga baru nyampe nih. Ini juga baru di repaint nih kayaknya nih. Jadi semua konsep livery bus Tunggal Dara tuh sekarang kembali ke merah marun ya. Makanya saya katakan marun is back. Kembali ke generasi livery yang generasi kedua, warna merah marun dan striping itu silver abu-abu. Jam 9:11 melanjutkan perjalanan ke arah Purwantoro. Ada brief baru masuk ke arah Jogja. Mahardika 2 armada juga menuju ke arah timur. Kalau saya amati masih banyak loh pelanggan setia dari PO Tunggal Dara, biasanya didominasi oleh orang tua. Contohnya kayak sebelah saya ini, bapak-bapak tuh beliau itu dari dulu nggak pernah berpindah ke lain hati selain Tunggal Dara. Di belakang saya juga ada beberapa orang tua. Bahkan di rumah makan tadi sempat ada yang turun ya, bis yang baru datang tuh, yang bus satunya lagi. Itu kebanyakan diisi juga oleh orang tua. Nah, biasanya para pelanggan setia yang sudah orang tua ini dulu punya pengalaman yang baik biasanya ya, merasa betah nyaman naik PO Tunggal Dara dengan perjalanannya yang tidak siksak, tidak kebut-kebutan, dan juga perlakuan krunya selalu ramah dari dulu. Makanya mereka susah untuk pindah ke lain hati. Tapi tentunya kalau PO Tunggal Dara mengandalkan pelanggan setia orang-orang tua, ini nggak bisa dilakukan ya, karena lama-kelamaan kan juga para orang tua ini sudah pensiun nih untuk bepergian jauh. Nah, makanya generasi muda sampai sekarang ini kayak Gen Z itu tuh harus diperlakukan kenyamanannya juga dengan melakukan peremajaan armada yang bagus-bagus, kemudian fasilitas kenyamanan yang ada di dalam bus ini juga tentunya yang mengikuti tren atau perkembangan zaman. Maka kalau ini dilakukan bisa lintas generasi ya pelanggannya, dari orang tuanya dulu, mungkin dari kakeknya, bapaknya, sampai sekarang nih anaknya dan cucunya tuh.
Untuk sementara bus yang berkonsep panorama ini dari Tunggal Dara itu baru ada 2 armada. Jadi saling crash ya dari barat maupun dari timur. Dan pihak manajemen jeli nih untuk menempatkan kedua bus konsep panorama ini atau single glass itu di angkatan pagi hari, baik dari timur maupun dari barat. Nah, kenapa model bus single glass ini sengaja ditempatkan untuk angkatan pagi? Karena ini ya, untuk menikmati suasana perjalanan pemandangan baik dari sisi depan, kanan, dan kiri. Ditambah lagi bus ini tidak ada partisi penyekat yang menghalangi pandangan ke arah depan. Jadi harapannya bagi manajemen bahwa para penumpang yang naik bus ini untuk angkatan pagi dan siang itu tidak hanya sekedar tiba di tujuan, tapi juga mendapatkan pengalaman menarik selama perjalanannya. Paling biasanya yang merasa kurang nyaman ketika bus single glass itu jalan pagi atau siang hari adalah para krunya. Mungkin mereka akan merasa silau atau kepanasan diterpa matahari dari arah depan ketika perjalanan dari barat maupun dari timur. Ya, semoga para krunya sabar ya. Pakai kacamata hitam aja kalau silau ya. Kalau untuk masalah kulit hitam, ya nggak apa-apa lah, laki-laki. Saya juga hitam kok. Yang penting kacanya jangan diblok sama stiker hitamnya tuh. Aduh, sayang banget konsep panorama diblok stiker hitam. Amat disayangkan PO-PO yang sejaman dengan PO Tunggal Dara, PO-PO asli pribumi Wonogiri itu saat ini sudah pada hilang, tidak ada lagi. Dan seandainya masih ada, itu pun juga amat sulit untuk berkembang. Tadinya saya juga skeptis juga nih dengan PO Tunggal Dara, apakah PO ini tetap stuck di situ-situ aja atau bisa berkembang. Tapi alhamdulillah di tahun 2025 ini semoga dengan adanya 2 unit armada baru PO Tunggal Dara ini bisa merupakan menjadi awal kebangkitan PO Tunggal Dara ke depan.
Bapak Ibu, saderengipun ngapunten nggih Bapak Ibu, kula ganggu istirahat nyaman panjenengan. Serba 10.000. Bapia. Kacang hijau. Tahu nih, tahu aci atau bukan ya? Pengen makan tahu aci ya. Rasanya nih. Ternyata bukan tahu aci. Ini tahu kayak tahu Sumedang kali Pak ya. Bapak udah buka tuh. Kamu baunya kopong. Kopong ya, kayak tahu Sumedang gitu ya. Kalau tahu aci beli tadi. Kita di Bundaran Kartosuro ya. Kalau lurus itu ke kota Solo, ke Terminal Tirtonadi. Cuman kita nggak ke arah sana. Kita belok kanan sini. Nanti di depan itu kita langsung belok kiri menuju ke arah Jalan Slamet Riyadi. Lumayan sih kalau lewat sini menghemat waktu tempuh karena menghindari kemacetan yang ada di kota Solo. Kendaraan besar atau bus dialihkan ke Bulakrejo sini ya. Kita akan melewati garasinya PO Raya nih di sini nih. Nah, ini dia nih, tuh Raya, legend lah itu. Lumayan cepat loh ya. Ini walaupun kecepatannya tadi di tol di limit konstan di lari 100 aja, itu bisa cepet juga sampai Wonogiri jam setengah 4. Ini prediksi saya kalau sampai Purwantoro sih bisa jam setengah 6. Berarti perjalanannya bisa ya kurang lebih cuman 11 jam ya, Jakarta sampai ke Purwantoro.
Buduk ninggal orang layak weh. Ya kowe kuwi lho. Iki adine lanang. Serana. Masya Allah, bagus banget ya. Pemandangan alam dari Jatiserono sampai Purwantoro tuh indahnya nggak kalah dengan pemandangan di Bali, terasering untuk sawah-sawahnya. Ini beruntung banget sih perjalanan di hari ini naik Tunggal Dara sampai di sini tuh masih terang, jadi masih sempat lihat pemandangan ya. Kalau dulu sempat naik bus dari PO lain untuk angkatan pagi dan sampai sini tuh sudah gelap malam. Nah, overall untuk bus Tunggal Dara yang baru ini dari segi kenyamanan dan fasilitasnya bisa diandalkan dan dari segi waktu tempuhnya sangat bisa diandalkan. Oke Sobat Tom Jarvis, demikian liputan perjalanan saya dari Jakarta ke Purwantoro untuk angkatan pagi menggunakan PO legendnya Wonogiri, PO Tunggal Dara Trans. Dan menurut saya ini, waduh, recommended banget dan nih, bener-bener puas luar dan dalam. Ya, semoga dua bus yang baru dari PO Tunggal Dara Trans ini nih merupakan awal kebangkitan PO Legend Tunggal Dara ya. Oke Sobat Tom Jarvis, saya pamit dan undur diri dulu ya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, duluan ya Pak. Mas, makasih ya. Makasih ya Mas. Matur suwun. Oke.